Salam. Iya, kita akan lanjutkan apa yang tadi malam sudah kita bicarakan. Ya. Jadi ini apa? Melewati apa? Melangkai batas. Tapal batas. Tapal batas. Seri yang kedua. Ya. Iya, jadi bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun yang sampai puluhan tahun lamanya di bawah kepemimpinan Musa. Dan kita tahu bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hati di dunia, ya toh? Ya toh? Ya. Dia orang yang paling lembut hati di dunia. Dan yang kedua, Musa adalah satu-satunya orang yang bisa berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Dia bisa berhadapan muka dengan muka, ya, antara Musa dengan Tuhan. Jadi Musa itu orang yang luar biasa. Tetapi ketika bangsa Israel sudah mau menyeberang Sungai Yordan untuk sampai ke tanah Kanaan, ternyata Musa tidak diizinkan masuk. Ya, Musa tidak diizinkan masuk. Tuhan cuma bilang begini, Mus, sekarang kamu naik ke atas gunung ini, yaitu Gunung Nebo. Ya. Kemudian Musa naik ke Gunung Nebo. Di atas Gunung Nebo, Tuhan bilang, lihatlah, itu tanah yang kujanjikan kepadamu, kepada umat Israel, tanah yang begitu subur, ya, tanah yang begitu subur dan juga makmur. Tapi maaf, kamu nggak bisa masuk. Kamu hanya di sini saja, karena engkau telah melanggar firman-Ku. Setelah itu Musa mati di Gunung Nebo. Nah, setelah Musa mati, maka kepemimpinan berikutnya untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian itu dilimpahkan kepada Yosua. Yosua masih sangat muda, ya, karena dia termasuk golongan generasi kedua. Yosua sangat muda, dan sebelumnya Yosua ini adalah merupakan abdinya Musa. Ya, abdinya Musa. Nah, ada dua pesan dari Tuhan kepada Yosua sebelum Yosua melangkah menyeberang Sungai Yordan untuk sampai di tanah perjanjian. Apa pesan itu? Mari kita lihat di kitab Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ya. Sebaiknya kita baca bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke Sungai Besar, yakni Sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke Laut Besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti
seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berseru. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Jadi sebelum Yosua masuk ke tanah perjanjian, sebelum menyeberang sungai Yordan, Tuhan memiliki dua nasihat, memiliki dua pesan. Pesan yang pertama di ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Saat ini kita sudah melangkah kapal batas dari tahun 20 menuju tahun 21. Dan kita semua mengharapkan bahwa di tahun 21 ini perjalanan kita akan berhasil dan juga beruntung. Amin. Supaya berhasil dan beruntung, maka ada dua hal yang harus menjadi sikap hati kita. Yang pertama adalah jangan tawar hati. Yang pertama apa? Jangan tawar hati. Ya, tadi bunyian dalam kesaksian seperti itu. Jangan tawar hati. Tawar hati itu artinya apa ya? Tawar itu artinya apa? Tidak ada rasa. Betul. Tawar itu artinya tidak ada rasa. Pernah makan roti tawar? Tidak ada rasa. Harus dikasih selai, harus dikasih coklat, harus dikasih keju. Biar ada rasa. Pernah minum air tawar? Pernah ya? Nah, kasih kopi, kasih gula, biar itu ada rasa. Gitu? Tawar itu nggak ada rasa. Jadi orang yang tawar hati, hatinya tidak ada rasa. Padahal hati itu pusatnya rasa. Ketika kita memiliki rasa senang, itu rasa senang itu ada di hati. Ketika kita sedih, rasa itu ada di hati. Ketika kita bahagia, rasa itu ada di hati. Hati itu sebagai pusatnya perasaan. Tapi kalau hati ini menjadi tawar, berarti hati ini tidak ada rasanya apapun. Ya, nggak ada semangat, nggak ada motivasi, nggak ada gairah, pokoknya nggak ada rasa. Hatinya tawar. Kalau dalam bahasa Jawanya adalah ngelokru. Mirip bahasa Jepang. Ya, tawar hati itu ngelokru. Tuhan berfirman kepada Yosua, kalau kamu mau memasuki tanah perjanjian yang sudah kujanjikan kepada Musa, syaratnya yang pertama, ojo ngelokru. Ya, jangan tawar hati. Sekarang kita mau tahu sebabnya apa orang bisa tawar hati dan apa akibatnya jika tawar hati. Di dalam Amsal 24 ayat 10.
Amsal 24 ayat 10. Jangan tawar hati, basa Jawanya apa? Basa Jawanya ojo glogro. Ya, ojo glogro. Ya, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, artinya orang bisa menjadi tawar hati ketika mengalami kesesakan. Jadi ketika orang mengalami kesesakan, itu bisa menyebabkan tawar hati. Apanya yang sesak? Baju? Apa? Celana? Apanya? Gak ada. Oh, gak ada. Kalau kesesakannya di pakaian membuat tawar hati nggak? Nah? Bisa jadi. Ini satu minggu ini kita makan daging terus. Ya. Mungkin sudah ada yang rasa-rasa sesek. Nanti sore lagi. Tapi Menteri Kesehatan waktu mengucapkan selamat Natal, ya, sebelum dia lengser, dia berpesan kepada kita supaya kita banyak-banyak konsumsi sayur dan buah-buahan, gitu ya. Ya, jadi jangan hanya kasih daging, kasih buah. Bina-bina banyak buah toh. Ada buah naga, ada alpukat, semangka, melon dan lain-lain. Ini request. Kesesakan bukan di pakaiannya, tapi hatinya sesek. Hatinya sesek karena penuh dengan tekanan. Ya, kalau orang yang hatinya sesek penuh tekanan, maka itu bisa menimbulkan tawar hati. Kira-kira waktu itu Yosua mengalami tawar hati apa tidak? Tidak. Hanya disampaikan. Tidak. Oke, poteng. Siapa yang mengatakan waktu itu Yosua mengalami tawar hati? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34. Siapa yang mengatakan waktu itu Yosua tidak tawar hati? 1, 2, 3, 4, 26. Oke. Ya. Menurut suara terbanyak, waktu itu Yosua. Saya setuju. Waktu itu Yosua tawar hati. Sehingga Tuhan berkali-kali, bukan hanya sekali, berkali-kali mengatakan, menegaskan kepada Yosua, teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan kasar. Ya kan? Itu karena Yosua saat itu mengalami tawar hati. Apa yang menyebabkan Yosua tawar hati? Kira-kira apa? Pemimpin baru, musuhnya besar. Itu kata orang lain ya, bukan kata Yosua. Apalagi tidak percaya diri, ditinggal pimpinan, tekanan dari masyarakat. Betul menghadapi manusia yang tegar tengkuk. Iya. Itu membuat Yosua tawar hati. Ini yang akan saya bawa, ini orang-orang tegar tengkuk, keras kepala. Ya toh? Dan saya ini masih muda. Apa bisa saya membawa orang Israel ini ke tanah perjanjian? Sedangkan Bapak Musa, orang yang top markotok, yang lembut hati sedunia, yang pernah bicara dengan Tuhan muka dengan muka, dia saja gagal menghadapi orang-orang ini. Diberontakin terus, dilawan terus. Apalagi saya masih muda.
Dan nanti nyeberang sungai Yordan, saya akan perang melawan musuh-musuh Israel. Tawar hati, mungkin ada peluang buat Yosua untuk tawar hati. Maka Tuhan terus berbicara, Tuhan menasihatkan, menegaskan, teguhkanlah hatimu dan jangan tawar hati. Saudaraku, ketika kesesakan itu membuat tawar hati, ya, dan orang itu memilih untuk tawar hati, kesesakan itu bukan pilihan. Kesesakan itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan. Tapi tawar hati adalah pilihan. Ya, kalau orang itu menghadapi kesesakan dan dia memilih untuk tawar hati, memilih untuk melongkro, maka akibatnya apa tadi? 10. Amsal 24. Oh, hilang. Ya, jika tawar hati pada masa kesesakan, apa akibatnya? Kecilan kekuatanmu. Jadi kalau sampai terjadi Yosua itu mengalami tawar hati yang pro, dia tidak ada rasa dalam hatinya, gak ada semangat, gak ada motivasi, apa yang terjadi? Kekuatannya menjadi, kalau kekuatannya menjadi kecil, apakah dia bisa mengalahkan orang-orang Kanaan? Tidak. Ini gara-gara tawar hati. Makanya Tuhan berpesan, teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Tahun 21 sudah kita jalani mulai hari ini. Dan kita semuanya berharap bahwa tahun 21 terjadi apa? Pemulihan. Perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Akan terjadi pemulihan, itu harapan kita semua. Tetapi kalau saat kita memasuki 21 ini dengan disertai tawar hati, maka apa yang kita harapkan itu nihil, omong kosong, ya. Untuk itu saudaraku, untuk memasuki tahun yang baru ini, marilah kita memiliki semangat yang baru, memiliki motivasi yang baru, memiliki iman yang lebih tinggi lagi, iman yang lebih besar lagi, karena kita percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita sehingga kita mengalami pemulihan. Ojo ngro-ngro. Jangan tawar hati. Yosua mungkin menjadi tawar hati kalau dia ingat akan perkataan dan pernyataan 10 temannya yang waktu itu sama-sama mengintai. Di sana ada raksasa, penduduknya makan penduduk, penduduknya makan orang. Di sana ada orang Het, Yebus, Amori, Filistin. Ada di sana kota yang berkubu kuat. Kalau kamu masuk di sana, kamu akan direnyek kayak rempeyek. Dan yang bilang itu ada 10 orang, mayoritas dari kelompok pengintai mengatakan seperti itu. Kalau itu didengar dan direnungkan dalam hati sepanjang malam dan siang hari, maka Yosua akan menjadi orang yang tawar hati dan kekuatannya menjadi kecil dan tidak sanggup untuk memasuki tanah perjanjian. Ya, tapi Yosua ketika dia menerima nasihat Tuhan, jangan tawar hati, maka Yosua mengabaikan berita dari 10 pengintai
yang lain itu diabaikan. Dengar sudah, masuk telinga kanan, keluar telinga tidak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mantel, nggak sempat masuk. Ya, karena kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih ada yang nyangkut di tengah-tengah. Dan itu yang akan direnungkan siang dan malam. Raksasa, bangsa enak, makan orang, musuh-musuh Israel dari sana berkubu. Enak, raksasa, makan orang, direnungkan, maka dia akan menjadi tahu. Apakah di tahun 2020 kita pernah panen? Apakah tahun 2020 kita pernah panen suara-suara yang melemahkan kita? Apakah pernah dengar suara-suara yang mengecewakan kita? Suara-suara yang menyakitkan hati kita? Lupakan. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Jangan direnungkan siang dan karena akan jadi. Kalau tawar hati kekuatan kita, kalau kekuatan kecil kita tidak jadi di. Iya, pintar sekali. Jangan tawar hati. Sekalipun tahun 21 umur kita ini sudah bertambah, jumlah rambut putih saya pun bertambah. Kalau tak percaya silahkan hitung. Bertambah, tapi giginya berkurang. Giginya berkurang. Nah, kalau saya makan kacang bawang itu enak sekali, saudara. Ya. Tapi kalau sakit ternyata ada satu yang masih utuh gitu, nyemplung di lubang gigi. Rambut putih tambah banyak, tapi gigi berkurang. Sekalipun kita kenal hal yang demikian, jangan sampai hal ini membuat kita tawar hati. Amin. Kita harus tetap semangat. Pak Eko bilang optimis. Masuk Pak Eko. Ya kan? Bilang berapa kali di grup itu optimis. Ya kan? Optimis. Jangan tawar hati. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ini harus menjadi tekad kita saat ini. Ya, memasuki tahun 21, usia bertambah, tapi kita harus punya tekad. Kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, artinya bagaimana ya ini? Manusia lahiriah semakin merosot, artinya bagaimana? Ubah, terus kulitnya kuyup. Dia bilang kulitnya keriput, kuyup. Kulitnya keriput apa lagi? Tambah kurus, bagus tambah kurus. Apa lagi? Tambah penyakit, asam urat, gitu ya. Apa lagi? Buyuten. Ini fisik yang mengalami kerosokan. Dan itu hal yang wajar, manusiawi, normal. Bahwa manusia semakin lama, semakin banyak umur, fisik kita akan mengalami kerosokan. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya, batin itu bisa jiwa, bisa hati, bisa pikiran, ya. Itu jiwa, ya, batin yang ada di dalamnya. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari, ya. Jangan tawar hati. Walaupun fisik kita makin melemah, tetapi manusia batin kita akan terus mengalami pembaharuan
Tuhan dari hari ke hari, sehingga akan menjadi cemerlang dan lebih cemerlang, kenceling batin kita, disucikan terus dengan firman Tuhan. Ya, siapa yang usianya sudah di atas 50 tahun, mau coba suci sudah. Kalau saya sudah, Pak Edwin sudah, pejabat sudah, Pak Wahina sudah. Saudaraku, kalau orang sudah di atas 50 tahun, maka secara normal akan mengalami yang namanya disinfektan. Distrik menu pipa sirimu Disinfektan. penurunan fungsi organ itu namanya apa? Disinfektan. Nah ini nggak pinter kok ya. Ini loh fungsi-fungsi tubuh mulai berkurang, menurun fungsinya. Disfungsi. Pak Nana bilang gitu. Degradasi. Nanti saya cari Google. Itu pokoknya terjadi seperti itu ya. Organ-organ tubuh akan mengalami penurunan. Mata sudah mulai kabur. Saudaraku, saya melihat handphone ini, layar handphone. Kalau pakai kacamata, ya, satu punya banyak kacamata. Pak Ujun pernah kasih saya, Ibu Nurwani Dodo pernah kasih saya, bahkan itu pernah kasih saya. Tapi nggak bisa dipakai tiga-tiganya. Ya, pakainya satu-satu. Nggak bisa dipakai tiga-tiganya, saudara. Pakainya satu-satu. Kalau nggak pakai kacamata begini, layarnya itu bergelombang. Ada nggak yang sama pendeta dengan saya? Layarnya itu bergelombang, legok, legok. Nggak rata. Ya. Ya itu namanya penurunan sistem organ tubuh. Dis apa itu? Ya. Tetapi sekalipun demikian, manusia batinnya kita tidak boleh merosot. Ya, tidak boleh merosot. Makanya jangan tawar. Ojo buru-buru. Nanti kalau pulang dari gereja, orang-orang di rumah tanya, hari ini firmannya apa? Ojo buru-buru. Gitu ya. Ayatnya gimana? Nggak ada. Ya, jadi jangan tawar hati, harus penuh semangat, optimisme, supaya pemulihan itu benar-benar terjadi. Karena itu tidak bisa terjadi dari satu pihak dari Tuhan, tapi tergantung kita. Pesan yang kedua adalah terdapat di ayat yang ke-8 dari Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa. Ya, jangan engkau lupa. Berarti harus selalu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini yang menjadi tujuan, yang menjadi visi kita, menjadi goal kita. Sebab dengan demikian perjalananmu akan dan engkau akan beruntung. Ya, pesan pertama, ojo buru-buru, jangan tawar. Yang kedua, jangan pernah lepas dari firman Tuhan.
Beberapa hari dalam minggu-minggu ini kita sudah belajar kenapa bangsa Israel selalu gagal, karena dia mengabaikan firman Tuhan. Ya. Pesan yang kedua, jangan kalau memperkatakan kitab Taurat ini, memperkatakan. Jadi kalau kita mendengar firman, kita mendapatkan firman, kita bagikan kepada saudara kita. Memperkatakan. Ketika kita diberkati dengan firman, kita bagikan supaya orang lain juga diberkati. Ketika kita dikuatkan oleh firman, kita bagikan supaya orang lain juga dikuatkan. Ya, perkataan itu ucapkan dengan lidah bibir, dengan jempol juga belum. Ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa yang direnungkan? Firman. Bukan kata teman, bukan kata tetangga, bukan kata 10 pengintai. Ya, tetapi firman Tuhan. Dia bilang, aku akan menyertaimu. Teguhkanlah hatimu. Aku tidak akan meninggalkan kau. Itu yang direnungkan siang dan malam, bukan perkataan tetangga. Ya, ingat di Mazmur 1 itu bagus sekali ya. Tapi aku juga lupa bunyinya bagaimana ya. Berbahagialah orang yang berjalan. Iya, dia akan seperti dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan selalu berbuah, menghasilkan buah pada musim. Ya. Merenungkan itu siang dan malam. Memperkatakan kita sudah tahu ya. Ngomong, menyampaikan ke orang lain, itu memperkatakan. Kalau merenungkan bagaimana? Kita yang renungkan. Merenungkan itu mengucapkannya hanya di dalam hati, ya lah. Terus kita pikir-pikir, kita rasa-rasakan, ya. Itu namanya merenungkan. Ya, merenungkan. Bisa nggak merenungkan firman Tuhan? Pernah nggak melakukannya itu? Siang dan malam apa siang saja? Malam saja. Pagi? Pagi nggak usah ya, karena firman Tuhan bilang siang dan malam. Pagi dan sore nggak usah. Siang dan malam supaya mau bertindak hati-hati. Tahu hati-hati? Orang jalan itu hati-hati begitu. Ini hati-hati. Pernah mau tangkap kodok? Pernah? Hati-hati. Nah, itu namanya hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa yang tertulis? Firman. Jadi dalam kita melangkahkan kaki di tahun 2021, kita harus berhati-hati. Ojo sembrono, ojo gegabah, jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Tapi kita harus hati-hati supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kalau kita punya ide, punya gagasan bagus dan ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, yuk jangan dilakukan. Paham? Paham? Ide bagus, gagasan bagus, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan. Orang Jawa, orang Jawa, orang Jawa. Orang Jawa mau menikahkan anaknya. Uang sudah siap, anak sudah siap juga. Ya, hari ini yang susah ditemukan. Kalau Jumat Kliwon itu pas matinya Mbah Buyut. Kalau satu lagi itu bulekmu meninggal. Kalau Rebupon itu kakakku yang pertama dulu yang nggak ada. Kalau Jumat lagi, itu lahirnya kedua. Akhirnya susah sekali mendapatkan hari pernikahan. Hanya gara-gara hitung hari-hari.
Mazmur 90. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, Jumat Kliwon seperti Minggu pagi. Bukan itu ya? Tak boleh. Memang itu bagus menurut adat Jawa, tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pakai hati-hati. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Walaupun bagus, baik, tapi kalau nggak sesuai firman Tuhan, nggak usah dilakukan. Itu namanya hati. Orang Cina. Siapa jadi orang Cina? Pak Oju itu sedikit Cina. Orang Cina kalau mau mendirikan rumah harus lihat Feng Shui, Hong Shui. Ini rumahku menghadap ke selatan. Di selatan sana ada gunung. Menghadap gunung tidak baik, berarti harus menghadap utara. Rumahku harus menghadap utara, tapi jalannya ada di selatan. Iya, jalannya di selatan, rumahnya menghadap ke utara. Oh, buat jalan di utara rumah. Tuh, lemahnya tonggolnya. Bingung dong? Akhirnya batal. Nggak jadi buat rumah. Ya, nggak boleh. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, jangan dilakukan. Firman Tuhan mengatakan hati-hati. Supaya kau bertindak hati-hati. Harus sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Taurat. Oke? Tak carikan ayat satu lagi. Kolose 2 ayat 8. Hati-hati, ya. Kolose 2 ayat 8. Hati-hati, bertindak hati-hati. Ini loh yang dimaksud bertindak hati-hati. Ya. Ini yang dimaksud berhati-hati. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Nah, itu Hong Shui, Feng Shui, Nogodimo itu udah apa? Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang bagaimana? Kosong dan palsu menurut ajaran nenek moyang. Iya kan? Nenek moyang menurut garis turunan. Bagaimana kemudian ini acara? Apa itu? Garis keturunan. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut itu dia. Hati-hati. Jangan percaya filsafat yang kosong dan palsu yang diajarkan oleh nenek moyang turun-temurun. Ya. Tetapi tidak menurut Kristus. Kalau nggak sesuai firman, nggak usah kita harus baca. Karena firman Tuhan itu lengkap. Firman Tuhan itu lengkap, bukan lengkap. Yang benar lengkap. Guru pertama apa? Kedua, ini kata le ya. Nah, kok lengkap? Lengkap apa lengkap? Lengkap. LENGKP. Lengkap. LE lo. Lengkap. Firman itu lengkap. Ajaran apapun ada di situ. Jadi nggak perlu yang lain-lain, nggak perlu filsafat kosong, filsafat palsu, ajaran nenek moyang nggak perlu. Cukup firman Tuhan itu sudah lengkap dan sempurna. Maka firman Tuhan itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan buku-buku yang lain, karena firman Tuhan itu lengkap dan sempurna. Amin. 2021, tangan saya kayaknya terbiasa begini. 2021 kita akan memasuki masa pemulihan. Ya, masa-masa pemulihan. Ya. Sebelum Yosua masuk ke tanah perjanjian, ada dua pesan Tuhan yang sangat penting. Yang pertama,
Yang pertama, Jangan salah hati. jangan salah. Yang kedua, Beritakan firman. Renungkan firman. ya itu. Pokoknya berpatokan pada firman Tuhan. Hati-hati. Dua saja kira-kira bisa nggak ini kita melakukannya? Dua dulu. Jangan tahu hati dan Renungkan firman Tuhan. ya bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Kalau kita bisa melakukan dua ini, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita akan benar-benar diuji. Siap cerita kepada orang yang di rumah yang saat ini nggak ada bersama-sama dengan kita, supaya kita dipulihkan, menerima janji Tuhan, memasuki tanah perjanjian. Dua hal ini yang tidak boleh tidak. Yang pertama, jangan kalah hati. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai firman. Jangan lagi hitung dino. Kalau hitung hari itu, hari Widodo, hari Setiawan, hari Kurniawan, hari Minggu. Oke, saudaraku, pesan di tahun 21 sebagai awal landasan firman Tuhan. Mari kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan dan jangan sampai kita tawar dan kecut hati gara-gara perkataan orang lain. Tapi marilah kita merenungkan firman Tuhan, karena orang yang kesukanya firman Tuhan, dia akan berhasil seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah kami gunakan untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menenangkan dan memeteraikan firman ini dalam hati kami, supaya tetap melekat dan menjadi nafas kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan. Yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberkati hamba lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami aminkan firman. Amin.